Toilet training. Toilet training atau proses mengajarkan anak menggunakan toilet bisa menjadi tantangan bagi orang tua. Berikut adalah beberapa kendala umum yang dihadapi orang tua selama toilet training beserta strategi untuk menghadapinya. Yang pertama, kesulitan memahami isyarat tubuh anak. Anak mungkin belum dapat mengungkapkan keinginannya untuk buang air kecil atau besar secara verbal. Orang tua bisa menghadapinya dengan memperhatikan tanda-tanda seperti menahan diri, menunjukkan ketertarikan pada area toilet, atau mengepalkan tangan. Selain itu, membuat jadwal rutin untuk membawa anak ke toilet juga bisa membantu. Yang kedua, menolak atau takut menggunakan toilet. Beberapa anak mungkin takut atau enggan menggunakan toilet karena persepsi yang baru atau pengalaman yang buruk. Strategi yang bisa digunakan adalah menciptakan pengalaman positif dengan toilet, seperti membiarkan anak melihat orang tua menggunakan toilet, membeli kursi toilet anak yang menarik, atau memberikan pujian dan penghargaan saat anak berhasil menggunakan toilet. Yang ketiga, perkembangan fisik dan kognitif yang berbeda-beda. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda, termasuk dalam hal toilet training. Beberapa anak mungkin menguasai keterampilan tersebut lebih cepat daripada yang lain. Orang tua perlu mengenali kecepatan perkembangan anak mereka dan tidak memaksakan proses toilet training. Memberikan dukungan yang penuh kasih, pujian, dan kesabaran akan membantu anak merasa nyaman dan percaya diri. Yang keempat, perubahan rutinitas atau lingkungan. Perubahan dalam rutinitas atau lingkungan sehari-hari seperti perpindahan rumah atau perubahan penjagaan dapat mempengaruhi proses toilet training. Dalam situasi seperti ini, menjaga konsistensi dan memberikan stabilitas pada anak sangat penting. Menjelaskan pada anak tentang perubahan yang akan terjadi dan memberikan waktu dan dukungan yang ekstra juga dapat membantu. Selanjutnya, tanda anak siap toilet training. Yang pertama, popok anak kering saat bangun tidur atau selama 1-2 jam pemakaian. Yang kedua, anak tidak betah saat popok basah atau kotor. Yang ketiga, anak sudah bisa bilang ingin buang air kecil atau buang air besar. Keempat, anak memperlihatkan rasa tidak nyaman ketika popoknya basah atau kotor dan memintanya untuk diganti dengan yang baru. Kelima, buang air besar rutin pada waktu yang sama setiap harinya. Yang terakhir, yang keenam, anak sudah bisa melepas celana sendiri. Selanjutnya, tips dan cara mengajarkan anak toilet training. Jika sudah melihat tanda-tanda anak siap melakukan toilet training, ada beberapa cara mengajarkan anak toilet training yang perlu dilakukan agar ia tidak kaget, stres, ataupun trauma bila harus buang air kecil dan besar di kamar mandi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, buat anak merasa nyaman di toilet. Untuk mulai mengajarkan anak bisa buang air besar dan buang air kecil sendiri, ibu perlu membuat anak merasa nyaman di toilet. Ada baiknya juga untuk orang tua anak mencontohkan cara menggunakan toilet. Misalnya dengan meminta bantuan si kecil menekan flush sambil jelaskan padanya bahwa setelah pup, adik bisa siram toiletnya sendiri loh, agar ia paham bahwa toilet memang tempatnya untuk buang air besar. Tunjukkan padanya bahwa dengan memencet flush sendiri. Yang kedua, pakaikan celana dalam biasa tanpa popok. Selama di rumah, biarkanlah ia beraktivitas tanpa pakai popok. Namun, ibu perlu mengingatkannya juga, misalnya, adik sekarang lagi nggak pakai popok loh ya, jadi kalau mau pipis atau pup bilang ibu atau langsung ke toilet ya. Tidak perlu memarahinya kalau anak tiba-tiba ngompol atau buang air besar di celana ya bu. Ibu bisa langsung membawanya ke toilet dan mengajari cara melepaskan pakaian yang sudah basah. Katakan padanya kalau ia memang merasa kebelet, sebaiknya ke toilet agar tidak membasahi pakaiannya. Yang ketiga, contohkan cara menggunakan toilet. Jangan hanya mengenalkan, ibu juga perlu memberikan contoh kepada si kecil tentang cara duduk di toilet. Jika si kecil langsung diminta untuk duduk di toilet, bisa jadi dia akan merasa bingung dan menjadi rewel, Bu. Jadi, cobalah berikan contoh kepadanya cara buang air besar yang benar di toilet. Misalnya, saat ibu ingin buang air kecil, ajak si kecil untuk pergi ke toilet, kemudian duduklah di toilet duduk, dan kalau anak masih kesulitan saat buang air di toilet jongkok, ibu bisa mengenalkan penggunaan pispot khusus anak kepadanya. Beri pemahaman pada anak bahwa pispot adalah tempat sementara khusus untuk si kecil buang air. Yang keempat, buat jadwal rutin buang air besar dan buang air kecil. Cara mengajarkan anak toilet training berikutnya adalah dengan membuat jadwal rutin buang air besar dan buang air kecil. Ajaklah si kecil ke kamar mandi untuk pipis beberapa menit sekali, serta tepat sebelum dan sesudah makan, saat mandi, setelah bangun tidur, dan sebelum tidur di malam hari. Ibu juga bisa mengajak anak untuk buang air besar sesaat sebelum mandi. Yang kelima, peka melihat anak yang kebelet. Masa-masa toilet training memang cukup menantang bagi orang tua. Untuk itu, ibu perlu peka saat anak mulai merasa ingin buang air. Misalnya, bila ibu melihat tanda-tanda bahwa anak mau buang air, seperti menggeliat, jongkok, segera ajak dia ke toilet. Yang keenam, berikan apresiasi.
Setiap kali anak berhasil, tak ada salahnya juga memberikan pujian sebagai apresiasi agar si kecil semakin semangat dan mau rutin untuk toilet training, Bu. Misalnya, wah anak ibu sudah besar ya sekarang bisa pup sendiri, atau good job nak. Akan tetapi, orang tua tetap perlu mengawasi anak ketika menggunakan toilet ya. Yang ketujuh, jangan paksa anak. Ingat ya Bu, jangan paksa si kecil untuk bisa buang air di toilet. Biarkan dia melakukan sesuai dengan kemampuannya, lalu lakukan secara bertahap. Jangan marahi anak jika ia masih belum bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besarnya. Sebab, bisa jadi kemampuan otot dan syarafnya dalam mengontrol buang air kecil dan buang air besar baru saja terbentuk. Ibu bisa bilang, adik lupa ya kalau nggak pakai popok. Lain kali harus ke kamar mandi kalau mau pipis ya, karena adik lagi nggak pakai popok. Kesimpulannya, selama toilet training, penting bagi orang tua untuk mengingatkan bahwa setiap anak adalah unik dan mungkin membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda. Kesabaran, konsistensi, dan memberikan dukungan emosional yang positif akan membantu anak dalam mencapai keberhasilan dalam menggunakan toilet secara mandiri.